Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa Suaibun dari kelas 5A sore, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita rakyat yang berada di daerah saya, lebih tepatnya berada di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa Suaibun dari kelas 5A sore, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita rakyat yang berada di daerah saya, lebih tepatnya berada di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Di zaman dahulu kala, ada ratu jin wanita bertahta di puncak Gunung Rinjani. Ratu jin itu bernama Dewi Anjani. Ia memiliki peliharaan seekor burung yang diberi nama Beberi, yang memiliki paruh perak dan berkuku baja. Waktu itu, daratan Pulau Lombok masih berupa bukit berhutan lebat dan belum dihuni oleh manusia. Pada suatu hari, Patih Dewi Anjani yang bernama Patih Songan mengingatkan Dewi Anjani akan pesan kakeknya, agar kelak Dewi Anjani mengisi Pulau Lombok dengan manusia. Kemudian Dewi Anjani mengajak Patih Songan untuk memeriksa seluruh daratan pulau itu. Karena tanaman di hutan terlalu rapat, Sang Dewi dan Patih tidak dapat berjalan. Kemudian Dewi Anjani berkata kepada Patih Songan, "Wahai paman, karena pulau ini penuh sesak dengan tumbuhan, maka pulau ini kuberi nama Pulau Sasak." Begitulah cerita kenapa pulau ini bernama Bumi Sasak dan sekarang lebih dikenal dengan Pulau Lombok. Setelah mengetahui pulau itu penuh dengan hutan dan bukit, maka Dewi Anjani memerintahkan burung Beberi untuk meratakan sebagian daratan. Setelah bagian selatan Pulau Lombok berhasil diratakan, Dewi Anjani pun memanggil para jin untuk diubah wujudnya menjadi manusia. Ada jin yang setuju dan ada pula yang menolak untuk diubah wujudnya menjadi manusia. Dan pada saat itu pun Dewi Anjani sangat marah terhadap jin-jin yang menolak perintahnya. Dan Dewi Anjani pun memerintahkan pengikutnya untuk menangkap jin-jin yang menolak perintahnya itu. Setelah keadaan aman, Dewi Anjani mengubah 20 pasangan jin bangsawan menjadi manusia dan seorang di antaranya ditunjuk menjadi pemimpin. Pemimpin itu mempunyai seorang istri yang sedang hamil tua. Setelah tiba waktunya lahir, maka lahirlah seorang anak laki-laki. Dan begitu lahir, anak itu langsung pandai berbicara, pandai berlari, dan pandai makan sendiri. Ia langsung minta makan saat itu juga, dan ajaibnya, 3 bakul besar dan lauk habis dimakannya sendiri. Karena kuat makan, maka anak tersebut diberi julukan sebagai Doyan Nada. Karena ayah Doyan Nada seorang pemimpin suku, ia sering diundang kenduri. Doyan Nada selalu minta untuk ikut. Akan tetapi, sang ayah selalu mendapat malu di kenduri itu, karena anaknya makan sangat lahap. Sang ayah pun kecewa dan marah. Ia pun berkata, "Anakku, carilah makan untuk dirimu sendiri. Aku tak kuat memberimu makanan lagi," kata ayahnya geram. Kemudian suatu hari, Doyan Nada diajak menebang pohon di hutan oleh ayahnya. Dan ayahnya itu sengaja menyuruh Doyan Nada untuk berdiri tepat di arah kayu yang akan roboh tersebut. Dan tubuh Doyan Nada pun tertindih batang kayu besar yang roboh itu. Ketika sang ayah pulang ke rumah, ibu Doyan Nada menanyakan keberadaan anaknya kepada suaminya. Dan suaminya itu pun berdusta. "Mana aku tahu, ia tersesat di hutan. Mungkin sudah ditelan ular yang besar," jawab sang suami.
Dewi Anjani melihat kejadian itu dari puncak anjungan istana di puncak Gunung Rinjani. Ia memerintahkan burung beri untuk memercikkan air banyu urip. Air banyu urip dapat membuat orang mati menjadi hidup kembali. Setelah diperciki air banyu urip, doyan nada pun hidup kembali. Kemudian, pohon kayu besar yang menindihnya itu dibawa pulang. Sang ayah kembali takjub kala anaknya hidup kembali dan mencari akal lain. Kemudian, keesokan harinya, doyan nada diajak mencari ikan di lubuk besar. Ketika doyan nada sedang mencari ikan, sang ayah mendorong batu besar ke arah doyan nada, dan ia pun mati seketika. Ayah doyan nada cepat-cepat pulang. Kepada istrinya, ia berdusta lagi. Dewi Anjani pun kembali melihat kejadian itu dan memerintahkan Beberi untuk membawa air banyu urip. Doyan nada pun hidup kembali dan membawa batu besar yang menimpa dirinya dan dibanting pula batu itu di depan rumahnya sendiri. Konon, dari batu itulah desa itu mengambil nama Sela Parang, yang dimana Sela berarti batu dan Parang artinya besar atau kasar. Suatu malam, ibu doyan nada berkata, "Wahai anakku sayang, jika engkau tetap tinggal di sini, maka ayahmu pasti kembali mencelakaimu lagi. Oleh karena itu, pergilah mencari kehidupan sendiri. Sebagai bekal, ibu buatkan 7 ketupat." Doyan nada pun bertangis-tangisan dengan ibunya, dan malam itu pun ia berangkat mengembara. Ia berjalan siang malam menempuh hutan belantara, tebing dan jurang. Padang luas dilaluinya, sungai deras diseberanginya. Kemudian, setiap ia dihadang binatang buas, ia melemparkan sebuah ketupat pemberian ibunya. Anehnya, binatang-binatang penghalang itu menyingkir memberi ia jalan setelah mereka memakan ketupat itu. Akhirnya, doyan nada sampai di Gunung Rinjani. Suatu hari, ketika melewati sebuah hutan lebat, doyan nada dikejutkan oleh suara orang berteriak yang meminta tolong. Ia pun segera menolongnya. Rupanya, orang itu adalah seorang pertapa yang terlilit oleh akar beringin. Pertapa yang bernama Tameng Muter itu kemudian bercerita kepada doyan nada bahwa dirinya sudah 10 tahun bertapa karena ingin menjadi raja di pulau itu. Akhirnya, mereka pun menjadi sahabat dan pergi mengembara tanpa arah dan tujuan. Dalam perjalanannya, mereka menemukan kembali seorang pertapa yang dililit oleh akar beringin yang sangat besar. Pertapa yang bernama Sigar Penjalin itu sudah 12 tahun bertapa karena ingin juga menjadi raja di Pulau Lombok. Akhirnya, ketiga orang tersebut bersahabat dan pergi mengembara bersama-sama. Pada suatu siang, mereka sedang beristirahat di bawah sebuah pohon rindang di tengah hutan. Ketika mereka sedang tertidur pulas, sesosok raksasa yang bernama Limandaru mendekati mereka. Raksasa itu hendak mencuri dendeng bekal doyan nada. Setelah Limandaru berhasil mencuri dendeng itu, ia pun segera melarikan diri. Namun, suara langkah kakinya yang keras membangunkan ketiga orang sahabat tersebut. Doyan nada dan kedua sahabatnya segera mengejar raksasa itu hingga ke tempat persembunyiannya di sebuah gua di daerah Sekaroh. Ketika Limandaru hendak masuk ke dalam gua, doyan nada segera mencegatnya. "Berhenti, hai raksasa tengik!" seru doyan nada. "Kembalikan dendeng yang kamu curi itu." Dan Limandaru pun berkata, "Hai anak manusia, menyingkirlah dari hadapanku, atau kamu akan kujadikan mangsaku." "Aku tidak akan menyingkir sebelum kau serahkan dendeng itu kepadaku," kata doyan nada.
Merasa ditantang, Limandaru menjadi marah dan langsung menyerang Doyan Nada. Tanpa diduga, ternyata anak kecil yang dihadapinya adalah seorang sakti mandraguna. Serangannya yang datang secara bertubi-tubi dapat dihindari oleh anak kecil itu dengan sangat mudah. Karena kesal, Limandaru terus menyerang Doyan Nada dengan cara membabi buta. Namun, begitu ia lengah, tiba-tiba sebuah tendangan keras dari Doyan Nada mendarat tepat di lambungnya. Tubuhnya yang besar itu pun terpelanting jauh dan terjatuh di tanah hingga tidak sadarkan diri. Melihat Limandaru tidak bernyawa, Doyan Nada bersama kedua sahabatnya masuk ke dalam gua. Tetapi betapa terkejutnya mereka ketika mendapati tiga orang putri cantik yang menjadi tawanan Limandaru. Akhirnya lambat laun, ketiga putri tersebut adalah putri dari Madura, Majapahit, dan Mataram. Kemudian Doyan Nada menikahi putri dari Majapahit, Tameng Muter menikahi putri dari Mataram, dan Sigar Penjalin menikahi putri dari Madura. Pada suatu hari, seorang nahkoda dari Pulau Jawa datang berdagang ke Pulau Lombok. Ketiga sahabat itu menerima kedatangan sang nahkoda. Nahkoda terpesona melihat ada 3 putri cantik di pulau itu. Ia ingin menukar mereka dengan barang dagangannya. Tetapi Doyan Nada sangat marah, lalu menangkap sang nahkoda. Kapal beserta anak buah dan barang-barang nahkoda itu diambil. Ketiga sahabat itu membagi anak buah kapal dan barangnya, sedangkan nahkoda kapal menjadi abdi Doyan Nada. Setelah itu, ketiga sahabat tersebut masing-masing mendirikan kerajaan di pulau tersebut, yang dimana Doyan Nada mendirikan kerajaan di Selaparang, tempat kelahirannya sendiri. Tameng Muter mendirikan kerajaannya di Pejanggi. Sedangkan Singgar Penjalin mendirikan kerajaannya di Sembalun. Mereka memimpin kerajaannya masing-masing dengan arif dan bijaksana. Sekian dan terima kasih dari video yang saya buat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.